Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Kiranto, nomor induk mahasiswa 111811171. Video ini berisi tentang jawaban pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah manajemen risiko, yaitu berkaitan dengan istilah-istilah manajemen risiko berdasarkan ISO 31000/2018, yang membahas juga tentang prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, proses manajemen risiko, asesmen, dan tentang mitigasi risiko. Dan pada video terakhir juga dibahas terkait dengan perizinan berusaha yang berbasis risiko pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selamat menyaksikan. Kosakata manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemahaman bersama dan konsisten dari definisi umum terkait dengan manajemen risiko serta pendekatannya. Pertama, istilah yang berkaitan dengan risiko. Risiko sendiri merupakan efek dari ketidakpastian pada sasaran. Dilanjutkan dengan istilah yang berkaitan dengan manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko. Kerangka kerja manajemen risiko adalah seperangkat komponen yang menyediakan landasan dan pengaturan organisasi untuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan peninjauan, dan peningkatan manajemen risiko secara berkala di seluruh organisasi. Kebijakan manajemen risiko adalah pernyataan dari keseluruhan maksud dan arah suatu organisasi yang terkait dengan manajemen risiko. Rencana manajemen risiko adalah skema dalam kerangka kerja manajemen risiko dalam penetapan suatu pendekatan, komponen manajemen, dan sumber daya untuk diterapkan pada pengelolaan risiko. Kemudian, istilah yang berkaitan dengan proses manajemen risiko yang merupakan penerapan sistematis dari kebijakan manajemen, prosedur dan pelaksanaan untuk kegiatan pengkomunikasian, pengkonsultasian, penetapan konteks dan pengidentifikasi, penganalisaan, pengevaluasian, perlakuan, pemantauan dan peninjauan risiko. Di dalamnya juga terdapat istilah komunikasi dan konsultasi yang merupakan proses terus-menerus serta berulang yang dilakukan oleh organisasi untuk menyediakan, membagi atau memperoleh informasi, dan untuk terlibat dalam dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan risiko. Pemangku kepentingan merupakan orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dapat dipengaruhi, atau memiliki persepsi bahwa mereka dapat dipengaruhi oleh suatu keputusan atau kegiatan. Persepsi risiko merupakan pandangan pemangku kepentingan terhadap risiko. Kemudian, istilah yang berkaitan dengan suatu konteks, di mana penetapan konteks berarti mendefinisikan parameter eksternal dan internal yang diperhitungkan pada saat pengelolaan risiko, dan penentuan ruang lingkup serta kriteria risiko dalam menyusun kebijakan manajemen risiko. Konteks eksternal adalah lingkungan eksternal di mana organisasi berusaha untuk mencapai sasarannya. Konteks internal adalah lingkungan internal di mana organisasi berusaha untuk mencapai sasarannya. Kriteria risiko adalah rincian acuan yang menjadi dasar untuk evaluasi signifikansi risiko. Kemudian istilah yang berkaitan dengan penilaian risiko, di mana penilaian risiko sendiri berarti keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisis risiko, serta evaluasi risiko. Kemudian, istilah yang berkaitan dengan identifikasi risiko, di mana merupakan proses penemuan, pengenalan, dan pendeskripsian risiko. Deskripsi risiko adalah pernyataan terstruktur tentang risiko yang biasanya mengandung 4 unsur: sumber, kejadian, penyebab, dan konsekuensi. Sumber risiko adalah elemen baik dalam bentuk tunggal atau dalam kombinasi yang memiliki potensi intrinsik menimbulkan risiko. Kejadian adalah peristiwa atau perubahan dari suatu keadaan tertentu. Potensi bahaya adalah sumber potensi yang dapat merugikan. Pemilik risiko adalah orang atau entitas dengan akuntabilitas dan wewenang untuk mengelola risiko. Kemudian, istilah yang berkaitan dengan analisis risiko yang berarti proses untuk memahami sifat risiko serta untuk menentukan tingkat risiko. Kemungkinan kejadian adalah peluang terrealisasinya sesuatu. Paparan adalah sejauh mana sebuah organisasi dan atau pemangku kepentingan bergantung pada suatu kejadian. Konsekuensi adalah hasil dari kejadian yang mempengaruhi sasaran. Probabilitas adalah ukuran peluang peristiwa, dinyatakan sebagai angka antara 0 dan 1, di mana 0 adalah kemustahilan dan 1 adalah kepastian mutlak. Frekuensi adalah jumlah kejadian atau hasil per unit waktu tertentu. Kerentanan adalah sifat intrinsik dari sesuatu yang mengakibatkan mudah dipengaruhi oleh sumber risiko yang dapat menyebabkan sebuah kejadian dengan konsekuensinya.
Matriks resiko adalah alat untuk pemeringkatan dan mempertunjukkan risiko dengan mendefinisikan kisaran untuk konsekuensi dan kemungkinan kejadian. Tingkat risiko adalah besarnya risiko atau kombinasi risiko dinyatakan dalam kombinasi konsekuensi dan kemungkinan kejadian mereka. Seluruh kosakata yang telah disebutkan sebagai acuan dalam memahami istilah pada manajemen risiko. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, kalau kita melihat ISO 31000 gitu ya, khususnya di 2009, maka proses manajemen resiko didefinisikan sebagai satu kegiatan krusial dalam manajemen resiko gitu ya, karena merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka kerja yang telah dibangun. Proses manajemen resiko sendiri terdiri dari 3 proses besar. Yang pertama kaitannya dengan penerapan konteks, kemudian yang kedua kaitannya dengan penilaian resiko, dan yang ketiga kaitannya dengan penanganan resiko. Oke, kita akan lihat satu persatu gitu ya. Jadi kalau di dalam gambar, maka 3 proses besar ini yang pertama kaitannya dengan konteks, kemudian yang kedua itu yang di kotak biru kaitannya dengan penilaian resiko, dan yang ketiga itu yang di bagian bawah kaitannya dengan penanganan resiko. Oke, kita lihat satu persatu kaitannya dengan tahap yang pertama, yaitu penerapan konteks. Nah, penerapan konteks sebetulnya bertujuan untuk mengidentifikasi gitu ya, dan mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan yang akan dicapai,
kemudian stakeholder yang berkepentingan, serta keberagaman kriteria resiko, di mana hal-hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat serta kompleksitas dari resiko. Terdapat 4 konteks yang perlu ditentukan dalam penerapan konteks. Yang pertama, konteks internal, yang kedua, konteks eksternal, yang ketiga, konteks manajemen resiko, dan yang keempat, kriteria resiko. Nah, untuk konteks internal, maka perusahaan atau organisasi diharapkan dapat memperhatikan sisi internal organisasi, seperti struktur organisasi, kultur dalam organisasi, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi dari sisi internal organisasi atau perusahaan. Kemudian untuk konteks eksternal sebetulnya hampir mirip seperti konteks internal, hanya di sini lebih mengarah ke sisi eksternal perusahaan atau organisasi, seperti pesaing, otoritas, perkembangan teknologi, dan lain-lain ya, yang akan mempengaruhi pencapaian organisasi dari sisi eksternal organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan konteks manajemen resiko. Nah, di sini memperhatikan bagaimana manajemen resiko diberlakukan dan bagaimana hal tersebut akan diterapkan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat kaitannya dengan kriteria resiko. Nah, terkait dengan konteks kriteria resiko, maka dalam pembentukan manajemen resiko organisasi atau perusahaan itu perlu mendefinisi parameter-parameter yang disepakati bersama untuk nantinya digunakan sebagai kriteria resiko. Sementara untuk tahap yang kedua kaitannya dengan penilaian resiko. Nah, di dalam penilaian resiko itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Ya, yang pertama dimulai dari identifikasi resiko. Nah, di sini maksudnya apa? Organisasi atau perusahaan diharapkan bisa mengidentifikasi resiko-resiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian suatu organisasi. Nah, setelah diidentifikasi, sudah ketemu gitu ya, resiko-resiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi atau perusahaan, baru kemudian dilakukan analisis resiko. Kaitannya dengan kemungkinan dan dampak dari resiko yang sudah diidentifikasi tadi. Kemudian yang ketiga, setelah dianalisis, maka hasil analisis resiko dan kriteria resiko gitu ya akan diperbandingkan. Kemudian akan ditentukan bagaimana penanganan resiko selanjutnya yang nantinya akan diterapkan. Nah, dalam hal ini akan masuk ke tahap ketiga, yaitu penanganan resiko. Untuk penanganan resiko ada 4 ya, penanganan resiko yang bisa diambil oleh organisasi atau perusahaan. Yang pertama, menghindari resiko atau risk avoidance. Kemudian yang kedua, mitigasi resiko atau risk reduction gitu ya. Ini mengurangi kemungkinan atau dampak yang tadi ya, tinggi terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan transfer resiko ke pihak ketiga atau risk sharing. Kemudian yang keempat menerima resiko atau risk acceptance gitu ya. Nah, kalau kita lihat terkait dengan 3 proses besar tadi, mulai dari penerapan konteks, penilaian resiko, dan penanganan resiko, maka proses-proses tersebut itu akan didampingi oleh 2 proses, yaitu komunikasi dan konsultasi, dan yang kedua monitoring dan review. Untuk komunikasi dan konsultasi menjadi bagian yang penting pada saat menerapkan proses manajemen resiko. Kenapa? Karena dalam prinsip manajemen resiko yang ke-9 menuntut manajemen resiko transparan dan inklusif, di mana manajemen resiko harus dilakukan oleh seluruh bagian organisasi dan memperhitungkan kepentingan dari seluruh stakeholder organisasi.
Adanya komunikasi dan konsultasi diharapkan dapat menciptakan dukungan yang memadai pada kegiatan manajemen risiko dan membuat kegiatan manajemen risiko menjadi tepat sasaran. Kemudian proses yang kedua kaitannya dengan monitoring dan review. Ini juga hal yang penting untuk kemudian dilakukan, gitu ya. Mengapa? Karena untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Hasil monitoring dan review juga dapat nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap proses manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri sebetulnya merupakan proses esensial dalam organisasi untuk memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Prinsip manajemen risiko merupakan fondasi dari kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Sedangkan kerangka kerja manajemen risiko merupakan struktur pembangunan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko merupakan penerapan inti dari manajemen risiko, sehingga harus dijalankan secara komprehensif, konsisten, dan terus diperbaiki sesuai dengan keperluan. Oke, ini jadi kalau dilihat dari proses manajemen risiko ISO 31000 yang tadi ya, seperti gambar di slide sebelumnya, terdiri dari 3 tahap gitu ya. Tahap yang pertama kaitannya dengan tadi yaitu penerapan konteks gitu ya. Kemudian kaitannya dengan penilaian risiko dan kaitannya dengan penanganan risiko. Oke. Nah, diharapkan ya dengan adanya proses manajemen risiko ini, maka perusahaan mampu untuk ya mengelola risiko-risiko yang ada di dalam perusahaannya yang nantinya bisa mempengaruhi tujuan dari pencapaian organisasi. Oke. Nah, ini di sini dijelaskan satu persatu ya. Jadi sama seperti yang tadi ya, risk assessment kaitannya dengan identifikasi, kaitannya dengan analisis gitu ya, dan juga evaluasi. Oke. Sementara untuk risk analysis, nah nanti akan kita lihat kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan nih ya, level resiko, dampak maupun kemudian frekuensi ya terkait dengan resiko-resiko yang sudah diidentifikasi. Nah, baru kemudian nanti masuk ke risk evaluation atau evaluasi resiko gitu ya. Jadi dievaluasi, diperbandingkan dengan kriteria. Nah, baru kemudian nanti akan keluar ya bagaimana langkah atau penanganan yang tepat untuk mengatasi ya, untuk mengelola resiko-resiko yang sudah diidentifikasi dan dianalisis oleh perusahaan. Oke, nah kalau sudah, kita juga tadi melihat bahwa yang namanya proses manajemen risiko itu bisa berjalan dengan baik apabila dilakukan ya yang namanya komunikasi dan konsultasi, kemudian monitoring dan review. Oke. Nah, di sini ditunjukkan yang namanya proses manajemen risiko itu bukan kemudian berhenti, tapi bentuknya adalah circle gitu ya. Jadi proses yang ada di dalam manajemen risiko itu tidak akan berhenti gitu ya. Mulai dari ya tadi penerapan konteks gitu ya, atau pembentukan konteks, kemudian penilaian risiko sampai dengan penanganan risiko. Setelah itu selesai, kemudian dikomunikasikan dan dikonsultasikan, juga dilakukan monitoring dan review. Jadi kemungkinan akan berulang terus
gitu ya. Jadi proses manajemen resiko itu tidak berhenti sampai dengan penanggulangan atau tadi penanganan resiko. Tapi penanganan resiko tadi itu akan kemudian dimonitoring gitu ya, akan dilakukan kemudian istilahnya kontrol ya, apakah penanggulangan atau penanganan resiko itu sudah efektif, sesuai, ataukah masih butuh untuk diperbaiki. Oke, jadi bentuknya circle. Nah, ini contoh terkait dengan konteks manajemen resiko gitu ya. Jadi untuk yang pertama di dalam proses manajemen resiko tadi ya, apa? Penerapan konteks gitu ya. Nah, penerapan konteks itu seperti apa? Nah, ya ini gitu ya. Jadi yang pertama kaitannya dengan sasaran organisasi, struktur organisasi, daftar pemangku kepentingan, stakeholder, kemudian ada daftar peraturan atau perundang-undangan yang terkait. Oke, kemudian ini contoh dari resiko, identifikasi resiko gitu ya. Mulai dari apa? Mulai dari ya mengidentifikasi resiko. Nah, sumber kejadian, mungkin terjadi penyebab atau area terkena dampak dari resiko tersebut gitu ya. Baru kemudian nanti akan masuk ke dalam proses analisis resiko. Nah, di sini ya kita lihat potensi resiko ya, meliputi tadi frekuensi dan dampak. Jadi likelihood dan impact itu ya. Kemudian juga mempertimbangkan kontrol-kontrol yang ada serta analisis kuantitatif, semi kuantitatif maupun kualitatif gitu ya. Nah, setelah analisis resiko baru kemudian masuk ke dalam evaluasi resiko gitu ya, diperbandingkan dengan kriteria sehingga nanti bisa untuk ya penentuan risk treatment atau penanganan resiko yang akan diambil. Nah, ini kategori resiko gitu ya. Resiko itu terbagi, ada strategic risk, ada financial risk, ada hazard risk, kemudian ada operational risk. Nah, terkait dengan strategic resiko itu ada legal, reputation, regulation, kemudian business change. Terkait dengan financial risk itu ada price, kemudian ada currency, interest, kemudian kaitan dengan kredit dan liquidity. Kemudian untuk hazard risk, nah di sini terbagi menjadi 3 gitu ya. Kerusakan aset produktif, nah contohnya bencana alam, kebakaran, atau human error, kerusuhan sosial. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kematian dan kecelakaan kerja. Itu ya. Baru kemudian yang ketiga kaitannya dengan keancaman kelangsungan usaha. Oke. Nah, kemudian yang keempat kategori resiko ya kaitannya dengan operational risk. Nah, kalau operational risk ini kaitannya dengan apa? Kegiatan operasional di dalam organisasi atau perusahaan. Ada human resource, kemudian business process, organization, kemudian engineering, teknologi, dan IT, sistem informasinya gitu ya. Nah, ini dijelaskan satu-satu, nanti silakan ya bisa dibaca lebih dalam. Nah, kemudian ada beberapa teknik ya yang bisa diambil pada saat organisasi atau perusahaan ingin mengidentifikasi resiko. Nah, tekniknya seperti apa? Ada kuesioner, ada brainstorming, ada teknik DLP, ada wawancara, kemudian juga ada root case analysis gitu ya. Nah, kemudian butuh juga ya kajian dokumen gitu ya, kemudian analisis stakeholder. Oke. Nanti ya dia akan dari hasil ya teknik identifikasi resiko tadi, maka resiko yang belum mendapatkan penanganan diharapkan dapat diperkecil probabilitasnya atau dampaknya. Nah, oke. Kemudian kalau yang resiko ya yang sudah ada tindakan ya
diharapkan gitu ya, resiko-resiko tersebut ya sudah ada penanganannya, sehingga ya resiko akan mengalami penurunan gitu ya. Nah, kemudian resiko-resiko sekunder itu kaitannya dengan resiko-resiko yang disebabkan oleh tindakan penanganan yang dilakukan pada resiko inherent. Oke, kemudian sumber-sumber resiko. Nah, sumber-sumber resiko itu macam-macam gitu ya. Bisa dari eksternal maupun bisa dari internal. Nah, di sini ditunjukkan dari sisi eksternal itu banyak ya. Contoh lingkungan legal, lingkungan fisik, regulator, lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan operasional, supplier, konsumen, gitu ya, lingkungan sosial maupun pesaing. Nah, kemudian kita juga harus tahu dulu ya, apa itu resiko, gitu ya, apa itu problem. Oke. Nah, kalau dilihat lebih dalam gitu ya, maka perbedaan antara resiko dan problem itu tergantung pada jumlah staf ya, sedikit atau banyak. Kemudian problem dengan dan antara staf, problem dengan pekerja eksternal atau kontraktor, kemudian kondisi dan desain tempat kerja yang buruk, pelecehan seksual, tindakan kriminal, konflik budaya atau agama, ya, rasa tidak adil, kurang pelatihan dan pengembangan karyawan, keahlian pekerja tidak memadai, penempatan pekerja yang tidak tepat, kesulitan bahasa, dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya resiko atau problem yang bisa timbul kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian kaitannya dengan operasional. Nah, itu contohnya apa? Ya, ada tentang produk jasa yang tidak aman, rusaknya infrastruktur atau peralatan karena sudah termakan usia, tidak tersedianya suku cadang peralatan, pekerjaan tidak berpengalaman, konflik perencanaan dan jadwal pekerjaan, dan lain sebagainya. Oke, nah untuk keuangan akuntansi atau perpajakan, resiko atau problem yang bisa timbul, contohnya lemahnya manajemen aset dan kewajiban, kemudian denda atau salah bayar, piutang tak tertagih, skema bisnis yang tidak menguntungkan, fraud, sistem akuntansi dan pelaporan yang tidak akurat, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan bencana dan kecelakaan, ya, resiko dan problemnya seperti apa? Hilangnya individu kunci, kemudian ada epidemik pada pekerja, banjir, kebakaran, gempa, listrik mati, sabotase, teroris, anarkis, demonstrasi, gitu ya. Nah, kemudian legal dan regulasi. Contoh resiko atau problemnya seperti apa? Ya, regulasi yang menghambat, tumpang tindihnya regulasi, sampai perizinan yang bermasalah. Nah, kemudian untuk teknologi informasi, resiko dan problem yang bisa terjadi, contohnya sistem informasi tidak memadai, rusaknya perangkat IT, virus, hacker, gitu ya, database tidak tersedia atau tidak lengkap. Nah, tadi ada beberapa teknik pada saat ya, mau mengidentifikasi resiko. Ya, salah satunya dengan melalui brainstorming. Nah, brainstorming itu sendiri apa? Brainstorming itu sebetulnya perangkat perencanaan yang dapat menampung kreativitas kelompok dan sering digunakan sebagai alat pembentuk konsensus maupun untuk mendapatkan ide-ide sebanyak mungkin dalam kelompok. Brainstorming itu bisa bentuknya verbal, bisa nominal, bisa elektronik, gitu ya. Kalau untuk verbal, maka saling bertukar pikiran dalam satu grup. Biasanya dalam bentuk FGD, Focus Group Discussion, gitu ya. Kemudian nominal brainstorming, nah biasanya dengan mengeluarkan ide secara terpisah, tidak saling berinteraksi dengan menulis idenya di kertas atau komputer. Nah, kalau untuk elektronik brainstorming, itu saling bertukar pikiran dalam satu grup secara elektronik dengan menggunakan tools ya tertentu.
Oke, jadi misalnya pakai WA Group, Line, dan seterusnya. Oke, kemudian ada teknik yang lain selain brainstorming, itu ada DLP. Nah, kalau DLP ini biasanya ya metode untuk mencapai konsensus pendapat yang diminta dari para ahli dalam bidang topik tertentu. Nah, DLP itu ya biasanya umum dilakukan dengan survei, gitu ya, mengidentifikasi what is, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi ya teknik yang lain dengan apa, fishbone diagram ya, atau Ichikawa diagram atau sebab akibat. Oke. Nah, fishbone diagram itu akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah, kemudian menganalisis masalah tersebut dengan tadi cara brainstorming, gitu ya. Masalah itu akan dipecah-pecah dalam sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kajian, kebijakan, dan sebagainya. Ya, setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sisi brainstorming. Oke. Nih contohnya, jadi fishbone diagram ini ya didetilkan, ya diidentifikasi resikonya lebih mendalam. Nah, melalui apa? Melalui tadi brainstorming, gitu ya. Oke, apa yang didetilkan ya kaitannya dengan baik itu ya material, kemudian bisa progres pekerjaan atau konstruksi dan seterusnya, metode, gitu ya, money, itu yang harus kemudian dilihat. Kemudian di sini ya pada saat kita mau mengidentifikasi resiko, nah nanti akan ada yang namanya formulir risk register. Formulir risk register ini merupakan proses yang dilaksanakan oleh risk officer dari tiap divisi atau satuan dalam melakukan assessment resiko. Itu ya, mulai dari identifikasi, analisis, dan mitigasinya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nanti ada ya proses, kemudian identifikasi, nih ya. Kemudian dia termasuk ya inherent resiko. Inherent resiko itu yang belum ditangani, yang belum ada treatmentnya, gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah ada treatmentnya, dia akan masuk ke the residual resiko, gitu ya. Nah, harapannya ketika sudah ada treatment, maka inherent resiko menjadi turun, gitu ya, resikonya pada saat masuk di residual resiko. Nah, ini contoh formulir manajemen resiko, gitu ya. Nah, ini proses dari ya assessment resiko, gitu ya. Mulai dari apa? Pengumpulan dan analisis data, kemudian sosialisasi dan wawancara dengan risk owner, baru kemudian menyusun risk register, kemudian yang keempat melakukan pengumpulan dan analisis resiko, baru yang kelima menyusun risk priority atau top risk, gitu ya. Oke, ini contohnya top risk, gitu ya, risk register perusahaan. Jadi ada kuesioner dibagi, gitu ya. Kemudian dari risk kuesioner tersebut akan dilakukan apa? Brainstorming, gitu ya. Dari brainstorming tadi dikategori-kategorikan, oke, sampai nanti akan muncul risk register, gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa dilakukan nih pengukuran dan analisis resiko, gitu ya. Dan peningkatan investasi dan kegiatan berusaha, tadi kita sudah jelaskan bahwa berbasis resiko, di mana resiko tinggi itu membutuhkan AMDAL dan sertifikasi. Kemudian kalau resikonya rendah cukup pendaftaran, sedangkan untuk resiko menengah ini berbasis kepada standarisasi. Kemudian disederhanakan proses izinnya
sehingga tentu dari berbagai sektor ini ada simplifikasi, di mana tentu simplifikasi ini akan memudahkan orang berusaha dan tentunya mengurangi birokrasi. Kalau kita melihat pengurangan birokrasi akan mengurangi pungli, dan ini sangat sesuai dengan undang-undang yang terkait dengan penindakan korupsi. Kemudian jaminan pemproduk halal diperluas oleh lembaga pemeriksa halal dan fatwa halal tetap oleh MUI, dan biaya untuk sertifikasi usaha menengah dan kecil ditanggung pemerintah. Jadi UMKM itu diberi kemudahan. Kemudian yang terkait dengan tata ruang, ini melalui kesesuaian tata ruang. Kemudian tadi sudah disampaikan terkait dengan perizinan. Kemudian kemudahan berusaha mulai dari imigrasi, pendaftaran paten, pendaftaran merek, pendirian PT, UMKM cukup 1 orang, dan dengan 1 orang bisa didaftarkan di mana saja, dan modalnya tidak dibatasi. Sebelum undang-undang ini berlaku, untuk mendirikan PT adalah 50 juta, sedangkan di negara tetangga misalnya Singapura bisa mendirikan PT dengan modal $1 atau $1 company. Sehingga dengan demikian tadinya kita hanya boleh 50 juta, sehingga bandingkan di usaha kecil menengah yang atau super mikro yang berdasar kriterianya adalah 10 juta tidak bisa membentuk PT. Kemudian juga terkait dengan BUMDes berbentuk badan hukum.